Pak Nilson, boleh doa, Pak Nilson. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini atas anugerah-Mu, perkenanan-Mu Tuhan yang mempertemukan kami Tuhan dalam ibadah Zoom Family Ministry sore hari ini Tuhan. Itu bukan secara kebetulan, tapi karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu, pertolongan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Musim-musim berganti, hari berganti, namun Engkau tetap menyertai kami. Kami bersyukur dan bersyukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Namun kami juga menyadari siapa diri kami yang penuh dengan kelemahan, belajar dalam penguasaan diri, pengendalian diri kami Tuhan. Seringkali dan selalu kami terjatuh Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu Allah kami. Ampuni kami Tuhan dalam dosa-dosa kami, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, ajarlah kami dengan kuasa-Mu untuk selalu diperbarui setiap hari dengan firman-Mu, bahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami saat sore hari ini, memimpin pujian, memimpin penyembahan, dan juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi, bahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Haripat yang telah Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Urapi hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu pun Kau pakai menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami dapat diberkati. Kami bukakan hati kami seluruhnya Tuhan, pikiran kami tertuju untuk mendengarkan firman-Mu yang akan memberkati kami, yang akan menegur kami, yang akan menuntun kami ke dalam kebenaran. Kami percaya Engkau telah memakai hamba-Mu Tuhan, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat sore hari ini. Doa syafaat, bahkan pemimpin bincang-bincang, doa doa berkat Tuhan yang urapi dengan kuasa-Mu, sembunyikan kami di balik dunia dari Tuhan. Teman-teman kami yang belum hadir, yang bisa akan masuk Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Bahkan juga jaringan kami pakai, peralatan yang kami gunakan, jamah Tuhan, jauhkan dari segala kerusakan dan gangguan. Dan juga Tuhan, kami sadari setiap kami bertumbuh dalam nama Yesus, dan kuasa-kuasa juga apa yang ingin mengganggu kami satu hati, kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Dalam Tuhan, kami sama-sama dapat merasakan hadirat-Mu, dan kami percaya ketika Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan doa-doa kami Tuhan pada saat hari ini, dan Engkau Tuhan memberkati kami, memenuhi kami dengan kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih buat hamba-Nya, Tuhan memberkati. Mari kita akan muliakan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Biarlah nama Tuhan yang kita tinggikan pada pagi hari ini, nama yang mulia, yang akan memberkati saudara dan saya. Biarlah roh kita selalu bernyala-nyala untuk memuji dan menyembah Dia. Biar kita datang kepada Dia. Amin.
nyanyi Haleluya, nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Yesus, ku nyanyi haleluya.
let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Baik waktu susah maupun waktu senang, jiwa kita tetap berglori bagi Dia. Kita tetap tinggikan Dia, kita tetap agungkan Dia. Nama Allah yang luar biasa itu yang akan selalu menolong saudara dan saya. Melalui apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Dia luar biasa bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan baik. Amin. Tuhan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu dalam tanganmu, bawa kepak sayapmu, bawaku terbang tinggi, melintasi impian bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Melintasi langit biru
Yes, biar kita mau bagaikan Raja Wali terbang tinggi bersama dengan Yesus. Apapun permasalahan kita, kita tetap terbang melayang bersama dengan Dia. Karena Dia adalah penolong yang setia. Sore hari ini Dia akan berbicara kepada kita melalui hambanya yang Dia sudah percaya menjadi saluran berkat buat saudara dan saya. Biarlah kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan suaranya. Dia adalah penolong yang setia buat saudara dan saya. Kau hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Kau mengurapi setiap kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Ya, kesaksian. Mungkin ada kesaksian. Iya, kesaksian Ibu. Oh iya, silakan. Sorry, sudah lama nggak bergabung. Gak apa-apa, Ibu Ya. Puan. Mau kesaksian 2 orang boleh, 15 menit. Ya, saya tidak bersaksi, tapi memberikan sedikit aja bahwa benar apa yang dikatakan Pendeta Bapak Steve Setiawan, hati-hati sekali dalam berdoa dan memberikan kesembuhan. Ada kata-kata seperti ini, pasti sembuh, yang seolah-olah dia mewakili Tuhan. Maka orang itu nggak sembuh jadi kecewa. Karena kemarin kita mendoakan orang, mantunya sendiri bicara pasti sembuh. Saya tanya baru pagi tadi gimana? Masih sakit. Nah, ini artinya apa? Asal ada bahasa, jika kehendak Tuhan, pasti mama, opa, atau siapa sembuh. Atau ada tambahan atas kuasa Tuhan.
seperti itu aja, maka kalau kita mendoakan orang yang sedang sakit dan butuh sesuatu, memberikan harapan boleh, tapi selalu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan kuasa kita yang menentukan sembuh atau tidak, tapi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Silakan yang lain. Ada lagi? Bu Christine, mau kesaksian nggak Bu Christine? Boleh Pak, boleh. Ya, silakan Bu Christine. Iya, saya jarang banget masuk di FM sekarang karena jam kita berbeda dan ini jam-jam pelayanan saya. Saya bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan saya total dari yang kemarin sakit di tangan, dan karena itu saya dapat pelayanan yang luar biasa karena kita kan melayani di 4 gereja di sini. So yang saya mau katakan bahwa ketika terang Tuhan itu udah ada pada kita dan ketika kita mau diutus Tuhan, banyak sekali obstacle. Obstacle itu tantangan yang luar biasa. Ketika saya mau ke sini, saya harus terpisah 2,5 tahun dengan suami saya oleh karena suami dan anak-anak ya, karena anak-anak di sini beserta dengan suami. Saya hampir putus asa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan, saya 100% for Jesus, and then I willing to die for you, Jesus. Tapi kenapa masalah ini datang dan saya tidak bisa bertemu dengan keluarga saya? Ya, karena banyak sekali permasalahan. Nah, saya tidak akan ungkapkan di sini, tapi saya baru sadari bahwa ketika kita ada di jalan buntu, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya sedang menguji setiap kita, apakah kita benar-benar akan timbul seperti emas. Ya, jadi saya baru sadari ketika saya di sini dan banyak sekali pelayanan, banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Saya melayani dari jalan ke jalan seperti ini. Saya akan bagikan beberapa apa namanya ya, kertas selebaran brosur Yesus mencintai kamu. Setiap orang yang saya temui dan saya bicara dengan mereka, saya kasih kertas itu, Yesus menyayangi kamu. Dan ketika saya melewati lagi jalan ini, misalnya 2 hari kemudian, mereka itu menunggu dan mereka katakan, ya, saya rasakan Yesus mencintai saya, dan hari ini saya akan pergi ke tempat seseorang di mana dia mengumpulkan teman-temannya, dan di sana saya akan bicara tentang Yesus yang mengasihi mereka, dan mereka sudah siap untuk kami layani sebelum pembaptisan hari Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika ada penghalang yang datang, mungkin doa kita nggak dijawab selama bertahun-tahun. Tetap andalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Sesungguhnya Dia sedang menguji kita. Nah, ketika ada ujian yang sering tertulis, ini yang mengilhami saya, yang menginspirasi saya untuk tetap kuat. Ketika saya masih sekolah, ada ujian kan tulisannya, harap tenang, ada ujian. Jadi, harap tenang. Ya, di dalam tinggal tenang, di sanalah terletak kekuatanmu. Jadi, saya tetap tenang sampai saya bisa datang ke sini. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa terkadang tantangan itu datang dari dalam, ya, dari teman-teman sepelayanan, dari sahabat-sahabat, hamba-hamba Tuhan sekalipun. Tapi sesungguhnya mereka bukan melawan kita, lawannya adalah Tuhan. Karena yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan. So, serahkan pada Tuhan segala khawatirmu, serahkan kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia akan bertindak. Itu yang saya mau bagikan kepada kita semua. Puji Tuhan, karena saya tetap setia, tetap bertahan di dalam badai apapun, ya. Hasilnya sekarang penuaian jiwa-jiwa yang besar. Jadi tetap bertahan, saudara, tetap layani Tuhan. Tuhan Immanuel, Dia tidak pernah bohong, Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati dan maafkan kalau saya jarang sekali untuk ketemu ya, karena saya sedang pelayanan. Ya, thank you. Ya, selamat melayani, Bu Christine. Terima kasih, Pendeta. Selamat berkati, amin. God bless. Thank you. Ya, terima kasih Ibu Christine, luar biasa ya. Saya nggak bisa seperti Ibu Christine ya, bagi-bagi brosur, ya traktat ya kalau kita bilang ya. Iya, saya jangankan itu, lihat orang aja saya malu. Kayak lihat Pak Nikolas saya suka malu.
Haleluya. Mau bagi-bagi traktat seperti Bu Christine itu luar biasa. Makanya saya Luar bilang, biasa. wah luar biasa ya. Saya kalau mau Amin. bagi-bagi gitu kayaknya sudah ada perasaan duluan. Dia mau apa enggak ya? Padahal sebenarnya kan Ini- kasih aja ya. Ini yang saya bagiin. Ini yang saya Oh, bagiin. Iya luar biasa. Tapi nggak itu. ada alamat Yesus ibu mencintai ya. kamu. Ya. Ya. Nggak ada alamatnya di situ kalau ketika mereka mau telepon ibu. Ada. Ada. Ini alamat yayasan saya. Ada. Puji Tuhan. Ada ya. Ya, makanya mereka bisa ketemu dengan saya. Banyak Iya. yang undang ke tempatnya. Nanti lah Bu, Cerita kalau kita ke tentang- Perancis nanti kita ketemu. Ya, saya ajak Pastor Kominggo sama Welcome, Pak Arifan. welcome. Di sini Oh, ladang haleluya. sudah menguning, penuh Amin. kurang. Welcome. Jadilah sesuai dengan perkataan Pak Nikolas. Amin. Amin. Tuhan berkati. Iya kan. Ya, Asal jadi jangan signalnya nggak ada, begitu sampai sana telepon signalnya nggak ada. Wah, repot juga. Oh, jangan Haleluya. perkatakan yang buruk, Pak. Jangan perkatakan Ya, yang buruk, selalu yang perkatakan yang positif. Itu yang akan Amin. terjadi. What you Amin. think, Oh, it enggak. will happen. ya Ya, katakan selalu yang Tuhan positif. berkati. Katakan Amin. perkataan berkat. Pasti Amin. terjadi dalam Tapi nama kita akan Yesus. cari ibu di gereja. Kita akan cari ibu di setiap gereja, pasti ketemu Ibu Christine. Haleluya. Yes, amin. Amin. Makasih Bu Pasti, ya. Christine. God bless. Makasih. ya di posisi Bu Christine itu luar biasa ya. Saya bilang tadi, saya mau bagi ke orang aja saya pasti bertanya begini, dia mau terima apa enggak? Sebenarnya Ya, kan kita pasti. lakukan dulu ya. Jangan berpikir mau terima apa enggak. Tuhan yang beracara untuk semua itu. Tapi saya sudah duluan apa orang bilang Don duluan. ngeper, Ya. sudah ngeper duluan. Ayo puji Tuhan. Ya memang semua kita dikasih talenta masing-masing untuk saling melengkapi ya. Amin. Talenta masing-masing. Betul. Iya, saya kalau lihat lagu sebentar aja udah bisa gitu. Tapi kalau bagi-bagi seperti itu saya nggak bisa. Ya. Talenta Betul, setuju itu. masing-masing ya. Itu kata-kata Puji Tuhan. jujur. Ya, tadi Luar Pak biasa. Nikolas bilang orang itu untuk jangan langsung mengatakan sembuh ya. Saya teringat Pak, saya beberapa hari yang lalu tentang anak saya yang cuci darah. Orang berkata gini, orang berkata begini. Sekarang kan banyak pengajaran teologi macam-macam ya, teologi kemakmuran, teologi penyembuhan. Sekarang Billy Graham, Benny Hinn aja sudah mengakui kalau pengajaran yang dia teologi kemakmuran yang dia ajarkan itu salah. Itu Benny Hinn loh. Oh. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan ya. Kita harus mengakui kalau kita salah juga kita minta ampun sama Tuhan. Karena kita sama-sama manusia penuh dengan kelemahan, sama-sama belajar ya. Sama-sama jadi saling bagi tahu. Itu dia Benny Hinn aja yang pendeta luar biasa, dia mengakui kalau selama ini dia mengajarkan tentang teologi kemakmuran itu salah. Memang benar. Sampai sekarang ada orang-orang Kristen teologi kemakmuran itu seperti gini. Orang mengatakan begini, orang dalam Tuhan itu pasti kaya. Oh no, ya tidak kan? Enggak selamanya. Tuhan memberkati kita bukan dengan kekayaan selalu, tapi yang terutama Tuhan beri kesehatan, perlindungan itu, keselamatan itu yang paling utama, bukan berkat. Ya kan? Ada orang bilang begini, kamu kok sudah anak Tuhan? Ini karena teologi kemakmuran ini. Kamu sudah anak Tuhan kok tapi masih jalan kaki? Kamu kok sudah anak Tuhan masih miskin? Nah, seperti saya. Kamu kok sudah anak Tuhan tapi anakmu masih sakit? Saya bilang, itu kalau saya percaya ya, kita tahu iblis itu sangat takut dengan nama Yesus. Betul? Sepakat ya kita ya? Ya kan? Iblis sangat takut dengan nama Yesus. Tapi nama Yesus Kristus ya. Kalau nama Yesus saja di Filipina banyak nama Yesus. Ya, banyak nama Yesus ya. Jadi nama Yesus Kristus iblis sangat takut. Dan saya percaya itu. Orang berkata kepada saya, anak kamu kok sudah 4 tahun tapi nggak sembuh-sembuh. Saya bilang begini. Jadi di mana? Saya bilang bahwa saya tahu dan kita sepakat bahwa iblis itu kalau dengar nama Yesus Kristus dia takut. Dan anak saya sudah berdoa untuk dia. Saya sudah tengking ya. Saya sudah bawa dia ke orang yang memang punya pelepasan luka-luka batin ya untuk anak saya. Siapa tahu saya sebagai orang tua saya salah. Saya sudah minta maaf, saya sudah pulihkan hubungan saya dengan anak saya. Anak saya ini sudah khotbah ya. Sebenarnya dia pelayanan sudah dengan UIM. Sudah ada orang Kanada, orang Filipina, dia sudah pelayanan. Cuman dia lebih banyak ke pekerjaannya dia chef. Dan dia kalau namanya chef selalu pasti bermasalah dengan ginjal karena kan kena panas terus ya. Dan dia tidak lindungi dia kan harus pakai apa tuh? Saya lupa tuh namanya itu bilang harus pakai tutup. Dan dia suka lupa jadi ginjalnya kena panas terus. Itu juga salah satu masalah. Dan saya sudah berdoa untuk anak saya.
sudah melakukan segala perkara, dan saya tahu bahwa di dalam sakit penyakit juga memang ada roh. Ya, Kak Chandra kan melayani di dunia roh juga ya. Ada roh, dan roh penyakit itu kalau kita tengking pasti dia akan takut. Tapi anak saya sudah 4 tahun, kenapa dia masih tetap begitu? Itu Tuhan pasti izinkan dong. Saya katakan gitu, pasti Tuhan izinkan. Tuhan mah kalau dia mau sembuhkan langsung Tuhan bilang jadilah sembuh, memang langsung jadi, iya enggak? Amin. Tapi kalau Tuhan izinkan anak saya masih itu, kan ada firman Tuhan. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan kita berhikmat atau berpengetahuan seperti itu, bahwa kalau anak saya sudah dalam Tuhan, anak saya nggak sembuh, terus berarti saya ada dosa. Oh tidak, saya sudah pelepasan. Tapi kalau Tuhan izinkan masih dia tetap seperti itu, berarti Tuhan masih mau bergaul dengan dia. Tuhan masih mau dia dekat dengan Tuhan. Setuju. Ya, seperti kayak Pak Ari Pahat, dia tidak melihat. Bukan dia tidak mau melihat, dia juga pengen. Tapi Tuhan masih mau Pak Ari Pahat itu bergaul dengan dia. Tuhan masih mau. Ya, banyak kali kalau kita pergi pelayanan ketemu dengan hamba Tuhan dari Israel, mereka katakan, kami doakan bukan matamu tapi pelayananmu. Dia kata gitu. Dan puji nama Tuhan, anak saya seperti itu. Saya bilang kalau kita mau prinsip anak Tuhan masih sakit, kita kena dengan ayat Tuhan, ayat firman Tuhan yang berkata begini, lebih baik kamu masuk ke surga dengan tangan buntung daripada kedua tanganmu utuh tapi kamu masuk neraka. Kena dengan itu toh? Iya, saya berdialog ya. Saya karena Pak Nikolas tadi ada buka dengan apa tuh? Harus dengan doa penyembuhan langsung sembuh itu. Ya, perkataan-perkataan memang harus kita harus jaga juga. Kadang-kadang dengan gap yang ada dengan perkataan kita membuat orang lemah atau orang jadi berpikiran seperti itu, kayak teologi pengajaran seperti itu. Jadi kita langsung menuju ke situ, penghakiman jadinya. Tapi saya bilang kepada mereka, firman Tuhan itu kita lihat konteks mana berbicara kepada kita ya, jangan jadi khotbah di gua. Jangan Memang saya lihat begini Bu Ivon, Tuhan itu selalu memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda kalau misalnya ia sakit dan ia mulai sembuh. Tanda-tanda itulah yang membuat, kalau misalnya kita mau pergi kemana kan ada tandanya, pelangnya plus atau minus atau S-nya strip itu berarti kan tanda tidak boleh stop di situ. Nah, tanda-tanda ini seperti contoh, ya kan Yafet, ya kan, ketika dia tanda-tanda saat ini dia dalam keadaan sehat, itu suatu memang rahmat dan berkat dari Tuhan. Betul yang kata Ibu tadi katakan, kita nggak bisa paksa Tuhan untuk melakukan apa maunya kita. Kita mau supaya Tuhan memang memberikan yang terbaik selalu dalam kehidupan kita. Itu baru benar. Kadang orang memaksa minta sesuatu, doanya minta Lamborghini, mintanya sama gembala lagi, gembala komingguan, kan repot itu. Gembalanya bilang, gua aja nggak punya Lamborghini, lu mau minta Lamborghini. Itulah orang. Kadang-kadang orang tuh ya udah pengetahuannya sampai situ klaim lagi sama Tuhan. Aduh, nih saya bilang anak-anak Tuhan ini, saya klaim janji Tuhan. Wow, ya kan? Suka begitu juga kan, itu karena teologi yang agak-agak menyimpang gitu. Tapi puji nama Tuhan, saya tekankan kepada mereka, ada hamba Tuhan loh. Saya tekankan kepada mereka, saya bersyukur dengan anak saya 4 tahun cuci darah begini, dia boleh menikmati dan dia boleh kuat. 7 jam dia cuci darah dengan tidak miring ke kiri atau ke kanan, itu adalah pertolongan Tuhan. Saya katakan gitu. Dan kalau anak saya sampai hari ini dia masih hidup, itu pertolongan Tuhan juga, ya. Luar biasa. Kalau kita, Anda kan baca di, saya bilang kalau Anda baca di Ayub kan sepertinya kita ceritanya hari ini malapetaka, besok sudah sembuh. Hari ini malapetaka enggak. Itu kan ada beratus-ratus tahun baru menjalani situ. Itu ada proses yang terjadi. Kalau kita menjalani apa, kalau kita melihat konteks Alkitab berbicara. Kalau semua dituliskan minggu ini, minggu besok, minggu ini, ya nggak muat Alkitab kita kan. Setuju. Ya Tuhan. Ya puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan nambahnya. Silakan Pak Ari, langsung saja ya. Langsung. Iya, malah istrinya yang banyak bicara. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, karena kesempatan ini kami diberi oleh Tuhan suatu anugerah untuk boleh menikmati, merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami mendapatkan pelajaran penting dalam firman Tuhan, agar kami semua menjalankan hidup dengan kebenaran daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini,
Namun kami percaya oleh pengurapan Allah, oleh hikmat Tuhan, kami boleh mendapatkan sabda Tuhan yang dapat menjadikan kami sebagai orang-orang benar. Karena kami dibenarkan bukan karena usaha kami sendiri, tetapi kami dibenarkan oleh karena Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, shalom. Mungkin mana suara-suara yang lain? Coba ada suara-suara lain. Ada Pak Joni. Shalom. Shalom. Ya, Shalom, Pak Rifat. ya, Pak Rison semua. Harus ya. bersuara sama Pak. Iya. Ya. Shalom, Karena- Pak. Ya, shalom Pak Indra ya. Pak Indra apa? Hendro. Pak Chandra. Oh, Pak Chandra. Iya, sorry. Pak Eri, apa kabar? Ya, baik, luar biasa. Baik, amin. Puji Tuhan. Ada yang lain lagi, ibu-ibu mana suaranya? Shalom, Oh, shalom. haleluya, Ibu, luar biasa. Puji Tuhan, tadi Bu Christine kesaksiannya ya luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Niko juga ya, kita semua dipakai oleh Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik. Sebagaimana tema yang telah saya berikan, yaitu pesan Yesus menjelang akhir. Sebenarnya yang lebih tepat itu janji Yesus ya. Ya, saya ralat di sini aja. Kalau ralat di flyernya itu ya mesti kerja lagi ya. Jadi sebenarnya yang tepat adalah janji Yesus menjelang akhir ya. Karena ketika Yesus mau naik ke surga atau sebelum Yesus mau menghadapi penderitaannya, dia sudah menyampaikan ya di dalam Injil Yohanes 14 ayat-ayat yang awal itu berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Mungkin Pak Niko bisa bantu saya baca ya. Boleh. Injil Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Oke. 13 sampai 16 ya. 15. Sampai 15 ya. Oke. Iya. Tetapi apabila ia datang. 13 Yohanes 16 ayat 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Puji Amin. Tuhan. Kita mengetahui bersama bahwa hubungan Yesus Kristus dengan Bapa di surga ya, mereka adalah satu ya. Menunggal ya, menjadi satu karena memang mereka adalah esa ya. Yaitu Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mereka adalah satu. Karena itu dalam segala penciptaannya selalu dia berkata, marilah kita. Nah, jadi itu membuktikan kesatuan mereka, keesaan di dalam ketuhanan mereka sebagai Tuhan dan yang menguasai seluruh kehidupan ini, jagat raya ini, cakrawala, segalanya dikuasai oleh Tuhan. Kita berlanjut pada tema kita, firman Tuhan, yang saya katakan tadi, pesan Yesus menjelang akhir, yang seharusnya pesan Yesus Kristus menjelang janji Yesus Kristus menjelang akhir. Akhir dari mana?
akhir-akhir di mana dia tahu bahwa dia akan menghadapi sesuatu yang semua orang mungkin bertanya-tanya dan semua orang tidak akan sanggup menghadapinya apabila itu terjadi pada diri kita masing-masing. Tetapi Yesus yang menghadapi semua ini adalah sebagai Tuhan yang menggantikan kita yang seharusnya dihukum, tetapi dia yang gantikan saudara dan saya dihukum. Nah, sebelum dia dihukum, menghadapi kematiannya, dan akhirnya dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Dan sekarang kita menantikan ketuangan Roh Kudus. Maka dia telah berjanji kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama dan kedua, di situ dia berjanji, jangan gelisah hatimu karena aku pergi untuk menyediakan tempat. Itu adalah janji Yesus yang dimana dia tahu pasti bahwa dia akan menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Tapi Yesus Kristus sudah berjanji kepada kita. Saudara, coba kita renungkan, kalau dia saja mau menghadapi, dia tahu bahwa dia akan menghadapi hari-hari yang sangat sulit, sangat menderita, bahkan kematian. Tapi dia masih berjanji kepada kita bahwa dia menyiapkan tempat, dia menyiapkan berkat, ya. Itu kan tempat kan berbicara berkat juga, ya. Makanya kalau ada orang yang masih ngontrak di dunia ini, ya, saya suka bilang, ya, kalau kita kontrak di dunia ini, kontrak rumah, ya, kontrak toko dan sebagainya, kita memang masih di dunia, kita harus memang masih dipercayakan menghadapi seperti itu. Tetapi satu saat, ya, seperti lagu berkata, I never been this homesick before. Jadi di mana kita akan menghadapi satu tempat yang digambarkan dengan luar biasa, ya. Itu janji Tuhan kepada kita semua bahwa kalau Tuhan berjanji pasti dia akan menggenapinya. Itu saja dulu pertama. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Dan kita tahu bahwa kita semua telah mendapatkan janji Tuhan yang sudah digenapi, di mana dia disalibkan dan mati, ya, untuk kita semua sebagai Tuhan yang menggantikan kita yang harusnya dihukum, tetapi dia rela turun ke dunia ini, ke satu tempat yang hina, ya. Karena tidak ada orang yang mau lahir di kandang, kan, ya. Orang semua pinginnya lahir di rumah sakit yang kalau perlu kelas VIP, ya, VIP, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia lahir di kandang yang hina, tetapi dia sedang menggenapi janjinya waktu itu. Dan akhirnya dalam perjalanan hidupnya, dia menghadapi satu tragedi kehidupan yang luar biasa, yang tidak ada manusia satupun yang sanggup menghadapinya, karena perjalanannya begitu luar biasa. Akhirnya dia mati di kayu salib yang telah menebus dosa kita semua. Tetapi tidak sampai di situ, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia pun menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, sampai Thomas nggak mau percaya kalau belum meraba badannya, belum meraba tangannya, bekas lubang paku. Dan syukurlah Yesus berkata, ya, Yesus berkata, cadeta. Nah, seperti itu. Kalau saya berkata cadeta, itu bahasa Korea. Syukurlah karena Yesus mau memberikan suatu bukti bahwa dia sudah bangkit, ya, kepada Thomas, sehingga Thomas menjadi percaya. Namun Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya.
Saya tidak melihat, tetapi saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita pribadi masing-masing. I cannot see, but my heart is not blind. Ya, kenapa? Because I know that Jesus Christ in me always, every day, every time. So everywhere I am, ya, di mana saya ada, saya selalu bersama dengan Tuhan, ya, Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, berbicara tentang apa yang kita baca tadi adalah Yesus meninggalkan janji kepada murid-muridnya, di mana dia akan mengutus, ya, roh kebenaran. Roh kebenaran berbicara tentang Roh Kudus. Itulah roh kebenaran, roh Yesus, roh yang suci, tentang pekerjaan-pekerjaannya, di mana dia menolong kita. Dia pekerjaannya adalah menolong saudara dan saya, ya. Di dalam Injil yang lain dari apa yang kita baca di pasal ini, ya, seperti di dalam ayat Injil Yohanes 14, ya, itu dijelaskan bahwa dia akan mengirimkan kepada kita seorang penolong, ya, seorang penolong. Siapa itu? Roh Kudus yang akan menolong kita tatkala kita menghadapi situasi-situasi yang genting, situasi yang mencemaskan, situasi-situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang mungkin bagi kita, ya, ngeri-ngeri sedap, ya, karena kita tahu pertolongan Tuhan, kan. Tetapi pada waktu kita menantikan pertolongan Tuhan seperti ngeri-ngeri sedap, karena pada saat pertolongan itu datang, baru kita merasa, wah, memang betul-betul sedap ditolong oleh Tuhan. Dan siapa yang menolong kita? Yesus Kristus sudah ada di surga, Allah Bapa ada di surga, dan penolong kita adalah Roh Kudus atau roh kebenaran itu. Ya, itulah pekerjaan dari Roh Kudus, menolong kita semua. Kalau kita dalam kekhawatiran, Tuhan memberikan ketenangan. Pada saat kita dalam kesesakan, Tuhan juga memberikan kita kelegaan. Pada saat kita dalam kesusahan, Tuhan menghiburkan kita. Karena Dia adalah penghibur. Roh penghibur itu Tuhan janji Dia kirim buat kita semua. Dan hari-hari ini orang-orang Pentakosta sedang berdoa 10 hari, ya, untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Karena di bagian lain Alkitab berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, ya. Dia akan memberikan roh penolong. Bahkan dunia ini diinsafkan oleh Tuhan Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus itu sendiri yang adalah Tuhan kita juga, ya. Karena Dia ada di dalam ketritunggalan Allah, ya, Tritunggal. Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah diutus untuk menolong kita semua supaya kita tenang dalam hidup ini, ya. Tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Ya. Kenapa? Ada Roh Kudus, ya. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya. Maka ada lagu kan seperti lagu ini. Hatiku tenang. Pertolongan Tuhan selalu ada kepada kita melalui Roh Kudus. Dia menolong. Ya, tadi di sini hujan keras, ya, duduknya seperti nembak-nembak begitu, ya, seperti nyambar-nyambar. Waduh, saya pikir karena saya pernah trauma. Saya lagi dengar radio dengan istri, dan memang sedang dalam keadaan geluduk gitu, ada kilat, hujan keras. Radio saya terbakar. Radio saya terbakar. Nah, hal itu masih seringkali saya ingat dan saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku percaya pertolongan-Mu. Hari ini aku mau bicara tentang Roh Kudus dan Engkau membuktikan bahwa Engkau menolong saya.
Amin. Amin. Saya berdoa begitu sambil pegang cucu saya, ya. Dan istri yang setting alat ya, dia yang setting apanya, soundnya, ya semua dia yang setting. Jadi saya tinggal duduk melayani. Jadi istri saya ini memang luar biasa, ya. Dia hebat. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harusnya saya yang mengerjakannya, tapi akhirnya dia yang kerjakannya. Ya kan? Seperti naik-naik genteng, ya saya nggak bisa. Iya, dia yang kerjakan. Apalagi waktu masih muda. Sekarang sih nggak lagi, kita pasti ada, kalau dapat panggil tukang lah. Ya. Tapi dulu kan kalau ada hal-hal yang kecil, wah ini ada bocor sedikit, ya dia yang perbaiki. Ya, paling saya bisa bantu kalau masak, ya masak nasi, masak apa, bikin kopi buat minum sendiri, dan yang pasti bantu makan. Pastinya itu Pak ya. Haleluya. Ya luar biasa. Dan ya istri saya memang Roh Kudus memimpin dia, ya. Boleh dibilang juga istri saya ya Roh Kudus bagi saya, karena Roh Kudus yang pimpin dia. Dia yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menolong saya. Jadi Roh Kudus itu menolong kita. Itulah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan yang kedua adalah Roh Kudus itu menginsafkan kita. Ada di ayat-ayat yang berikut ya, yang dalam Injil Yohanes dari 14 sampai 15 dan 16 ini kan, juga di Roma ada. Dan luar biasa bahwa Roh Kudus yang menginsafkan dunia ini. Kita terkadang begini, kita menginjil ya, kita menginjil seringkali kita merasa putus asa ya. Aduh, saya menginjil tapi kayaknya tidak ada sesuatu terjadi. Kalau kita, makanya saya sering berkata kepada teman atau saudara atau siapapun, kalau kita menginjil, kita layani saja. Soal orang mau bertobat atau orang mau disembuhkan, itu urusan Tuhan. Yang penting tugas kita adalah melayani, ya. Bukan kita yang punya kuasa, tapi Tuhan yang punya kuasa. Kalau Dia mau sembuhkan, Dia pasti sembuhkan lewat pelayanan kita. Ya, saya pernah menyanyi di satu keluarga, menyanyi satu pujian di satu keluarga, enggak khotbah ya. Saya menyanyi puji-pujian. Tetapi saudara-saudara, setahun kemudian saya bertemu dengan ibu keluarga itu. Dia berkata, Pak, saya berterima kasih Pak Pendeta. Kenapa Bu? Karena Bapak Pendeta nyanyi di rumah saya punya pembantu bertobat. Jadi orang percaya katanya. Wah, saya sudah menginjil, sudah apa sama dia nggak mau bertobat. Tetapi waktu Bapak menyanyi di rumah saya luar biasa Pak. Begitu Bapak pulang dia berkata, saya mau dibaptis. Wah, pembantunya bertobat sudah. Ya, ada lagi teman saya ya, di mana dia bercerita karena dia melihat cara hidup dari keluarga itu, keluarga yang lain lagi ya. Dan yang cerita ini teman pendeta, di keluarga yang lain. Dia lihat ya ada keluarga itu apa yang dia lihat, kalau setiap pagi bangun pagi berdoa, baca Alkitab ya. Nah, dia juga ikut seperti itu, tapi dia belum menjadi orang percaya waktu itu, tapi dia melakukannya. Tapi dia karena dia punya satu keyakinan, saya juga pasti bisa. Dan dia lakukan seperti yang dilakukan oleh tuannya, oleh keluarga yang di mana dia bekerja. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Bukan pekerjaan karena keluarga itu baik, tidak. Ya, tetap saja kan kalau dia salah bekerja pasti, oh kamu salah, pasti ditegur. Banyak yang nggak mau ditegur kan. Tapi dia melihat cara hidup. Mungkin tegurannya kalau melihat salah mungkin beda ya sama yang bukan orang percaya. Dia tegur dengan kasih sehingga dia, wah ini orang bantunya ini dia bekerja dengan sukacita karena dia lihat keluarga di mana dia tempati sungguh baik. Kenapa? Karena mereka hidup dengan penguasaan Roh Kudus. Kasih Tuhan ada pada mereka. Dan akhirnya satu hari karena mereka keluarga ini adalah keluarga pengusaha, ya seorang direktur dari Belanda datang, masih muda, belum menikah, dan akhirnya singkat cerita saja dia melamar pembantu itu. Luar biasa, saudara-saudara.
Dia jadi istri seorang direktur. Dibawalah dia ke Belanda. Ya, dia biasanya di desa cuma lihat ya gerobak, lihat ini petani dan orang desa lah ya, begitu di Belanda dia bisa lihat, wah luar biasa. Bahkan dia menjadi seorang istri direktur ya, dan bisa bawa mobil sendiri. Tadinya dia cuma bisa lihat orang bawa mobil, sekarang dia bisa bawa mobil sendiri. Bahkan dia memberkati orang-orang yang perlu dibantu. Luar biasa saudara-saudara. Karena ketika Roh Kudus hidup di dalam keluarga kita, kita hidupkan Roh Kudus itu dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menguasai kita. Dia yang selalu mengingatkan kita. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan kita untuk berbuat baik, untuk bersikap baik, untuk berlaku baik, melakukan hal-hal kebenaran seperti yang diberikan oleh Yesus ketika dia mau menjelang akhir, dia menghadapi pelayanan dan kehidupannya. Dia memberikan roh kebenaran kepada kita supaya oleh roh kebenaran itu yang menguasai kita sehingga kita memperoleh kehidupan di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus menolong, mengingatkan, menginsafkan kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, tatkala kita mungkin sedang galau, kita sedang tidak mau peduli dengan satu sama yang lain, dengan keluarga atau dengan sahabat, bahkan dengan sesama jemaat dan sebagainya. Tapi Roh Kudus menginsafkan kita supaya kita mau berbuat baik, mengasihi satu sama yang lain. Itu adalah kehendak Tuhan. Luar biasa. Dan hal yang berikut adalah di dalam roh kebenaran itu, dia memberikan keberanian kepada kita. Ya. Keberanian. Ya. Keberanian. Karena pada waktu Yesus naik ke surga, dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-8, bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus, maka murid-muridnya boleh pergi melayani ya di Yerusalem sampai ke ujung bumi ya, dimanapun. Demikian juga dengan kita boleh melayani dimanapun yang Tuhan utus untuk melayani. Ada roh keberanian luar biasa. Seperti tadi kesaksian Ibu Kristen, itu hal yang luar biasa. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena ada roh keberanian. Roh Kudus yang menyertai dia. Saudara, apalagi kalau di Indonesia, ya kita bagi-bagi berkat lagi. Kalau berkat banyak orang mau ya. Tapi kalau bagi-bagi traktat tentang Yesus Kristus, wah banyak bisa dimaki-maki, bisa ditolak, bisa dilempar dan sebagainya. Tapi di mana juga begitu? Jangan bilang kalau di Eropa memang mereka di sana orang Kristen, tidak juga, ya. Banyak orang juga yang menolak Yesus di sana. Ya banyak orang ateis, banyak gereja yang dijual, yang akhirnya menjadi bioskop, jadi restoran dan jadi macam-macam, ya nightclub barangkali dan sebagainya. Ya, tetapi keberanian yang didapati oleh Ibu Kristen itu karena Roh Kudus yang memberikan dia keberanian. Dan itu memang adalah pemakaian Tuhan. Ya, karena memang beliau dipakai untuk melayani seperti itu sehingga dia bisa ada di gereja-gereja. Orang mengundang beliau dan untuk memberikan pemberitaan firman Tuhan sebagaimana apa yang dia sampaikan kepada setiap orang yang ditemuinya. Saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu. Jangankan mau kasih teratak, mau bicara aja nggak semua orang bisa. Ya. Satu hari saya naik taksi, saya sendiri waktu itu, ya pagi-pagi saya dari habis pelayanan semalam karena jauh, teman saya bilang nggak usah pulang lah, nginep dulu. Pagi-pagi saya berangkat naik taksi pulang ke rumah. Sopirnya itu bertanya, tanya-tanya cerita, akhirnya dia tahu bahwa saya pendeta. Lalu dia tanya, dia perbandingkanlah kita dengan mereka gitu ya. Tapi saya oleh hikmat daripada Roh Kudus, saya menyampaikan kebenaran itu. Sehingga dia bilang, oh begitu Pak ya, begitu iya.
Oh, baru saya tahu katanya. Ya. Karena apa? Mungkin terkadang orang takut untuk bicara, atau mungkin karena grogi, orang Jakarta bilangnya, karena grogi salah bicara, ya, akhirnya orang tersinggung dan sebagainya. Tetapi kalau kita dipercayakan untuk memberitakan Injil dengan berbagai cara, ya, sebab ini kan kalau kasih traktat itu termasuk penginjilan pribadi. Nggak gampang kalau kita khotbah di depan jemaat, itu gampang saja. Ya, kita tinggal khotbah. Ya, kalau ada yang mau protes, ya ada yang protes ya di hadapan di umum. Tapi kalau pribadi, orang bisa marah kita, orang bisa pukul kita dan sebagainya. Nggak gampang. Itu kasih traktat begitu, ya, membagikan traktat itu kan penginjilan pribadi, dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu, saudara-saudara. Tidak semua orang. Itu orang-orang khusus, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang militan, orang-orang yang diberkati, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan penginjilan pribadi kepada setiap orang yang dia temui. Saudara, gereja dipenuhi oleh jemaat Tuhan, bukan karena khotbah, tetapi juga yang paling pegang peranan adalah penginjilan pribadi. Karena kalau setiap pribadi dimenangkan bagi Kristus, maka pasti gereja akan menjadi penuh. Ya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita semua dipanggil dengan cara Tuhan untuk memakai kita. Seperti saya, ya, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya pernah melayani di rumah sakit, mendoakan orang sakit. Ya, saya belum berdoa, tapi saya nyanyi dulu. Sengaja saya bawa gitar, saya nyanyi di orang sakit itu. Banyak di sebelah-sebelahnya banyak orang yang belum percaya, tapi saya nyanyi saja. Roh Kudus memberikan keberanian. Saya nyanyi. Akhirnya orang itu bisa menangis, mengeluarkan air mata, menangis karena dia merasa bahwa dia dijamah oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya dia bersaksi karena Bapak Pendeta datang berdoa. Saat itu juga saya boleh mengalami kesembuhan. Ya, hanya dengan pujian, dan memang selesai nyanyi berapa lagu, saya penyembahan, lalu saya berdoa, ya. Saya berdoa, dan ternyata ibu ini dia sembuh dan dia bersaksi kemana-mana. Ya, ada juga seorang bapak yang sakitnya kanker luar biasa. Saya berdoa, saya nggak tahu itu kejadian seperti itu. Cuma yang saya tahu, saya pergi berdoa supaya bapak ini paling tidak mendapatkan kekuatan, ya, mendapatkan pengharapan. Tapi saya berdoa dan saya berkata, Bapak tidak akan mati, tapi Bapak akan sembuh. Ya, Bapak akan sembuh. Nanti cara Tuhan sendiri. Bukan saya yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan pada waktunya, saya berkata. Tuhan yang menyembuhkan. Lalu saya berdoa. Ya, saya berdoa saja. Waktu saya pulang belum terjadi apa-apa. Ya, lama belum terjadi apa-apa. Tetapi lama kemudian, beberapa tahun kemudian, saya bertemu. Dia berkata, Bapak kenal saya nggak? Saya bilang, oh iya Pak siapa? Kalau Bapak ini namanya Bapak I katanya. Oh iya Bapak. Oh iya Pak. Saya kayaknya pernah ke rumah Pak. Iya Bapak pernah ke rumah. Rumah saya berdoa buat saya. Dan Bapak berkata saya tidak akan mati. Dan benar saudara, dia sembuh. Ya, dia sembuh dan dia melayani Tuhan. Luar biasa. Seorang pengusaha, ya, yang disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan menjadi kepala gereja. Luar biasa. Ya, saya nggak tahu, tapi dia yang berkata, oh Bapak pernah ke rumah saya dan berdoa. Saya akan sembuh. Pada waktunya Tuhan. Benar. Saya berkata seperti itu. Dan akhirnya Bapak ini sembuh dan melayani Tuhan. Waktu saya pergi ke Frankfurt, ya, di beberapa kota di Jerman Barat, saya melayani. Dan banyak rumah tangga yang sudah berpisah. Tetapi akhirnya dengan pelayanan itu, banyak di antara mereka yang kembali kumpul lagi, rujuk lagi kembali. Dan akhirnya sampai hari ini mereka boleh sama-sama suami istri melayani Tuhan. Saudara, kalau dipikir-pikir, siapa ini Haripat? Nggak ada apa-apanya, saudara. Dibandingkan sama Pak Niko, ya kecil, ya. Haripat nggak ada apa-apa, kecil. Udah orangnya kecil, ya. Dan juga kapasitasnya kecil, semuanya kecil. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya, biar Daud kecil,
tapi dipakai oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Dan siapapun kita, kalau dipakai oleh Roh Kudus, kita pasti mempunyai keberanian untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan talenta dan kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Demikian saudara-saudara, saya bersyukur juga family ministry ini, ya, yang walaupun terkadang, ya, termasuk saya dan istri, ya, karena kesibukan, karena pelayanan yang lain dan sebagainya, kita juga banyak tidak hadir, tetapi doa kami tetap menyertai, ya. Dan puji Tuhan, Pak Kominggoan sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, beliau tetap punya keberanian terus jalan terus. Apalagi kan sekarang ini sudah banyak onsite kan, onsite banyak. Jadi banyak orang bilang, wah kalau gitu pelayanan online sekarang mulai ini loh. Tapi kalau memang Tuhan masih percayakan mau ada onsite kayak mau ada on off dan lain-lain sebagainya, perjalanan pelayanan Bapak Pendeta Kominggoan terus berjalan dengan begitu luar biasa. Haleluya. Jadi Tuhan akan pakai tentunya dengan cara kita di mana Tuhan memakai kita, ya. Puji Tuhan. Dan saya percaya kalau saya mau bicara terus nanti sampai jam 8 ini baru selesai, ya. Karena kalau bicara Roh Kudus begitu luas, begitu banyak, ya. Tetapi apapun yang kita boleh terima hari ini, bagaimana Tuhan juga menyertai keluarga saya seperti yang sudah disaksikan oleh istri saya, ya. Pelayanan kami demikian juga. Terkadang kami mengalami banyak tantangan dalam hidup ini, baik persoalan-persoalan pelayanan, kesulitan-kesulitan yang lain-lain, termasuk juga kesulitan ekonomi yang kami juga sempat menghadapi hal itu, ya. Bukan berarti hari ini kami sudah kaya, tidak, ya. Artinya apapun itu yang kami bisa capai, ya, dalam keadaan paceklik atau tidak atau makmur, kita harus tetap bergaul akrab dengan Roh Kudus, bergaul akrab dengan Yesus Kristus Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita. Dan sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Sekalipun kita melewati air, sekalipun kita melewati api, sekalipun kita melewati laut, ya, Tuhan menyertai kita di dalam segala keadaan. Dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Pendeta Kominggoan. Boleh tutup dalam doa, Pak Pendeta Pak. Oh ya, Ibu Ivon berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang akan selalu menolong kami, memberkati kami, melindungi kami, dan Engkau adalah Allah yang selalu setia dengan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu di mana Roh Kudus menuntun kami, memelihara kami, dan kami sungguh bersyukur ada Roh penolong untuk kami semua. Berkati hamba-Mu, biar di mana saja Tuhan utus dia, Tuhan mau pakai sehingga menjadi berkat buat orang lain, menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati family ministry yang ada. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya ya, Pendeta Lipat, ya, luar biasa ya. Memang di dalam setiap kehidupan orang percaya ya, kita harus tetap pegang janji Tuhan Yesus ya. Sekalipun menjelang akhir ya, tapi kasih setianya itu selamanya untuk setiap hidup kita ya. Dia meninggalkan Roh Kudusnya kepada kita semua. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pelihara tubuh kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita cemari dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Yang dulunya kita tidak apa itu kebenaran ya. Tetapi yang sekarang kita sudah mengenal, hendaknya kita hidup
turut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ya, kita harus taatin, ya. Karena kalau kita taat terus, pesan Tuhan, janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya percaya Pendeta Lipat bersama Ibu Ipon yang selalu setia, taat, melayani Tuhan, ya, tanpa pamrih, ya. Dan saya percaya itu luar biasa, ya. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya sangat percaya. Dan saya percaya anak cucu mantunya ini pasti akan lebih diberkati dari segalanya, dari orang lain. Ya, lebih lagi. Ya, tetap setia, tetap terus melakukan apa yang menjadi bagian kita, karena kita ini bukan hanya terpanggil, ya, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Lakukan itu sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, ya. Bagi orang yang tetap percaya, yang tetap setia, kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita semua yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Ayo setia, terus taat sampai akhir hidup kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Lipat bersama Ibu Ipon yang luar biasa yang sudah melayani ibadah family ministry. Kiranya Tuhan memberkati juga anaknya Yafet. Saya sangat percaya pasti disembuhkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Dan terus berharap, berdoa, dan pasti Tuhan genapi itu semuanya, ya, disembuhkan, semuanya dipulihkan, ya, buat kita semua yang ada di family ministry, ya. Jadi jangan pernah kita tidak mengandalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain, karena di tangan Tuhan kehidupan kita pasti akan lebih diberkati, disertai, dilindungi, dan dijagai oleh malaikat terang yang selalu diutus oleh Tuhan bagi kita semua. Amin. Silakan Pak Nicholas Leang, satu lagu untuk Ibu Grace, doa syafaat. Dan besok kita akan dilayani oleh Pendeta Trinatal Purba, ya. Ini dari Tulung Agung, ya, kalau nggak salah, Jawa Timur, ya. Jangan lewatkan, ya, karena ini hamba Tuhan yang luar biasa ini, Trinatal Purba, ya, dari Tulung Agung, Jawa Timur. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Nicholas. Siap-siap doa syafaat. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Ya, saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati. Ya, silakan Bu Grace, doa syafaat. Ya, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini karena kami boleh mendapatkan kembali makanan bagi rohani kami. Bapa, terima kasih Engkau sangat mengasihi kami.
Engkau peduli, Engkau memelihara kami dengan segala kebutuhan yang terutama bagi kami. Dan pada sore hari ini Engkau menyediakan makanan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk roh kebenaran yang Engkau utus bagi kami semua. Khususnya pada sore hari ini. Bagi kami di Family Ministry ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih. Biarlah roh kebenaran itu menguasai setiap kami yang menerima firman pada sore hari ini. Yang mendengar dan mengerti Tuhan. Dan kami percaya dengan roh kebenaran ini kami dimampukan untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hari Paat yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Dengan segala kesaksian pelayanan, bahkan menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini. Engkau berkati pelayanannya. Engkau urapi dia senantiasa dengan urapan baru. Bahkan hikmat Tuhan tambah-tambahkan bagi hamba-Mu ini. Sehingga dimanapun dia ada Tuhan, firman-Mu yang hidup dan menghidupkan boleh keluar dari mulutnya. Tuhan, Engkau urapi juga Ibu Ivon sebagai pendamping Tuhan, sebagai penolong Tuhan Yesus berkati. Tuhan, biarlah ada kerjasama Tuhan, di mana nama Tuhan Yesus ditinggikan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Keluarganya Tuhan, Engkau berkati. Kerinduan dari Pak Pendeta Hari maupun Ibu Ivon, Tuhan melihat hati mereka. Dan Tuhanlah sumber hidup. Apa yang dirindukannya, Tuhan kami kembalikan. Tuhanlah yang menjadi penanggung jawab atas segala kerinduan dari Bapak Pendeta Hari Paat, Ibu Ivon, juga anak dan cucu. Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Anaknya juga Tuhan yang saat ini dalam perawatan pemulihan. Kami percaya Tuhan punya maksud. Dan semua pasti indah pada waktunya. Tuhan mau pakai semua masalah yang datang ataupun apapun juga dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan punya rencana dan rencana-Mu adalah masa depan yang penuh kebahagiaan, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Paat, Ibu Ivon ke dalam tangan-Mu, anak-anak dan cucu. Tuhan berkati. Kesehatan mereka juga Tuhan tutup bungkus. Dalam setiap pelayanan kami percaya dengan kuasa darah Yesus. Sehingga mereka maju dan tidak ada ketakutan. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan yang juga mengawal kami Tuhan, mengkoordinir kami di Family Ministry ini. Tetap Tuhan, kami minta Tuhan berikan roh kesabaran, kesetiaan dalam Bapak Pendeta Komingguan melayani kami di Family Ministry. Banyak cobaan, banyak godaan, tetapi kami percaya Tuhan, Kau memilih dia, Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan bagi Pak Pendeta Komingguan untuk tetap menjadi gembala, bertanggung jawab atas kehidupan kami, keluarga besar Family Ministry. Tuhan berkati Pak Pendeta Komingguan dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat yang digembalakannya, di tengah-tengah Family Ministry, bahkan bagi keluarganya. Tuhan jadikan dia imam, Tuhan jadikan dia gembala. Dan Tuhan berkati keluarganya, istri, anak, cucu, Tuhan berkati. Kami percaya Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga dari Bapak Komingguan, memampukan dia untuk menjadi gembala di jemaat, di keluarga maupun di kami di Family Ministry. Juga kami berdoa bagi kesehatannya, Tuhan pelihara. Keluarganya juga Tuhan jagai kesehatan mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa juga buat Pak Hendra Winata. Tuhan kami percaya dia ada dalam pemulihan. Tuhan mampukan dia, Tuhan berikan dia terus semangat. Kami percaya Tuhan Engkau yang menganugerahkan nafas hidup baginya. Engkau juga pasti memberkati kesehatannya. Sehingga satu saat dia juga boleh
kembali Tuhan bersama dengan kami, berbicara di tengah-tengah kami, menjadi berkat buat kami di family ministry, juga di tengah-tengah keluarganya. Tuhan pakai Pak Hendra Winata menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi istri, anak, cucu. Tuhan berkati. Kami serahkan keluarga Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Pak Nicholas, Pak Derikson, Tuhan, Pak Joni Iskandar, maupun Pak Yohanes yang senantiasa menjadi penyemangat kami di family ministry. Dengan pujian yang dinaikkannya, kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas puji-pujian yang dinaikkan oleh Pak Nicholas maupun Pak Derikson. Semangat Tuhan bagi kami. Tuhan juga membakar kami dengan Pak Yohanes yang senantiasa bersaksi, Pak Joni bersaksi bagaimana Tuhan kerja di tengah-tengah mereka menjadi berkat juga buat kami melalui kesaksian-kesaksian ini. Berkati Tuhan kerinduan dari Pak Nicholas Derikson maupun juga Pak Yohanes maupun juga Tuhan Pak Joni Iskandar. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Mereka motor di tengah-tengah family ministry. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka boleh berhasil dan setiap keluarga yang mereka gembalakan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk family ministry pada sore hari ini. Kami semua yang ada di family ministry, kami rindu Tuhan. Tuhan mau melepaskan bagi kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Sehingga setiap hari Tuhan, kami mempunyai kerinduan untuk hadir di tengah-tengah persekutuan family ministry ini. Tuhan Yesus, di sini kami menerima makanan rohani, di sini kami mendapatkan pelita, di sini kami boleh mendapatkan pedoman, keberanian, kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup bungkus kami Tuhan, keluarga besar family ministry, agar kami tetap sehati, kami tetap merasakan Tuhan ucapan syukur yang kami naikkan senantiasa ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk family ministry yang Tuhan pelihara. Juga kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi maupun Maruf Amin, para menteri Tuhan, aparat keamanan. Berikan mereka semua roh takut akan Tuhan. Kalau ada rencana-rencana demo yang akan dilakukan Tuhan, semua kuasa pemberontakan ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya. Dan biarlah kami semua mau menghormati pemerintahan ini. Karena kami percaya pemerintahan ini datang daripada Tuhan. Tuhan yang mengutus Pak Jokowi memimpin kami. Tuhan, oleh sebab itu berikan hikmat baginya juga Tuhan dalam memimpin. Roh untuk melayani kami semua. Bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus pun merindukan mengutus rohnya melawat bangsa kami. Sehingga bangsa Indonesia boleh lebih banyak lagi yang bertelut di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia. Terima kasih untuk roh-Mu yang melawat Indonesia. Juga dokter-dokter perawat yang saat ini bertugas. Para pasien, Tuhan berikan semangat. Tuhan berkati obat-obat yang dipergunakan. Tuhan tambahkan hikmat bagi para dokter. Banyak pasien boleh disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan karena Engkaulah tabib di atas segala tabib. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu juga yang melayani bahkan menghadapi pencurahan Roh Kudus ini. Hamba-hamba-Mu yang berpuasa, Tuhan yang berdoa. Tuhan Yesus urapi, berkati Tuhan agar terjadi hujan Roh Kudus di tengah-tengah bangsa kami khususnya. Bahkan di bumi ini. Semua mau menerima Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan. Karena itulah yang terpenting, yang terutama bagi kami. Dengan Roh-Mu kami berjalan, dengan Roh-Mu kami berhasil diberkati dan kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, keluarga besar family ministry. Terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaan apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar terus perkenanan Tuhan selalu ada. Hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan mau bincang-bincang. Bapak Johannes Sumarmo. Silakan Pak Johannes. Maaf Pak Komengban, tadi saya sudah chat itu minta tolong diganti karena nanti saya nggak sampai selesai mau izin ada doa di TPI. Pak Denison, karena Pak Nikolas mau keluar nanti, mau ke FGB. Pak Denison, silakan. Ya, terima kasih. Kita percaya bahwa doa-doa kita Tuhan kabulkan. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan yang indah sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tuhan memberkati kita. Demikian juga kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat sore hari ini oleh Bapak Pendeta Rifaat dan juga pimpin pujian WL Ibu Ipon Grace yang sudah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita dapat bersama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dan saya berikan waktu kepada kita, mungkin Pak Johannes lebih dahulu karena Pak Johannes mungkin mau live. Silakan Pak Johannes untuk menanggapi firman Tuhan. Pak Nikolas tuh yang mau live duluan. Ya Pak Nikolas dulu. Iya, Pak Nikolas sudah mau kabur tuh. Ya baik, terima kasih yang banyak. Luar biasa itu hikmat itu namanya Pak Derikson. Pak Gembala punya hikmat yang luar biasa seperti Salomo. Tapi sebentar Pak Nikolas, itu Pak Arifat dan Bu Ipon monitor enggak? Nah, kita ngomong nanti enggak dengar pula. Iya, masuk nggak dia? Beliau masuk. Oh ada, luar biasa. Pak Arifat setia itu, ya kan? Silakan Pak Nikolas. Oke baik, terima kasih kepada hambanya Pak Erikson dan Pak Gembala, juga kepada yang semua hadir, terutama kepada Pak Haripa dan Ibu Ivon. Saya membaca dari firman yang luar biasa hari ini, yaitu Yohanes 16 di ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, terima kasih. Maka firman ini adalah firman tentang kebenaran. Jadi saya paling takut ketika ada orang lain berdoa,